Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Muhammad Fahmi Maulana dengan NPM 1004040772555. Dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya yang berjudul dengan penegakan hukum pidana terhadap karya potret yang digunakan untuk kepentingan komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Latar belakang yang latar belakangi berkembang latar belakangi presentasi saya adalah perkembangan iptek dari waktu ke waktu semakin canggih dan semakin dan menjadikan semua hal menjadi sangat mudah baik dalam komunikasi, translasi, dan berbagai kegiatan manusia lainnya setiap harinya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap cara manusia dalam menyikapi terhadap dampak positif dan negatifnya. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan untuk sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Kemudian dari jaringan sosial yang sering digunakan pada saat ini Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lainnya. Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia terus bertambah bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang berpesat. Ada beberapa kasus kejahatan di Indonesia seperti pencurian, penipuan, peretasan, dan pencurian data orang lain, khususnya karya potret yang digunakan untuk kepentingan komersial. Di Indonesia disebut dengan negara hukum, maka dari itu untuk menjerat pelaku pencurian data pribadi khususnya karya potret, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun identifikasi masalah yang saya gunakan ada dua: bagaimana penegakan hukum pidana terhadap karya potret milik pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial. Yang kedua ada bagaimana perlindungan terhadap karya potret milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan komersial. Objek penelitian tentang hukum ada data ada data tentang kasus penegakan hukum terhadap karya potret yang digunakan untuk kepentingan komersial. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan dalam ketiga kategori, yaitu pelanggaran langsung, pelanggaran atas dasar kewenangan, dan pelanggaran tidak langsung. Kasus-kasus karya potret yang digunakan untuk kepentingan komersial adalah selebriti Farah Quinn, potret pada pembuatan sebuah video klip Payung Teduh, Tiga Nusen melawan Desorsia, keempat ada Nison dan Desendorf versus sepatu Skechers, yang kelima ada Perfect melawan Google dan Amazon. Analisis mengenai kebijakan hukum pidana itu penegakan hukum terhadap penggunaan karya potret milik orang lain. Fotografer dapat menggunakan hasil karya potretnya memerlukan izin tanpa memerlukan izin persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan. Apabila pemotretan tersebut untuk digunakan atas seorang yang digunakan dalam suatu pertunjukan maupun bersifat komersial, namun telah dinyatakan lain oleh seorang kepentingan fotografer tersebut dapat memotret suatu pertunjukan untuk kepentingan dirinya ataupun akan digunakan suatu pertunjukan bersifat komersial kecuali akan dinyatakan oleh lain dalam pihak berkepentingan. Ini diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, itu setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana paling banyak 300 juta. Perlindungan terhadap karya potret milik pribadi digunakan orang lain untuk kepentingan komersial. Pada prinsipnya perlindungan merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Prinsip perlindungan hukum sendiri mengkondom perlindungan hak manusia. Bentuk perlindungan hukum diberikan ada dua subjek, itu yakni perlindungan hukum bersifat preventif pencegahan atau perlindungan hukum bersifat preskriptif atau pemaksaan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam penegakan hukumnya. Dalam perlindungannya hukum ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa menjamin pengakuan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang ada sesuai dengan pertimbangan keamanan. Kesimpulan dan sarannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya hukum berdasarkan upaya oleh para pihak dalam diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Bentuk penegakan hukum yang sudah ada dan pada kasus perlindungan hukum lebih mengedepankan terhadap harkat martabat manusia yang hampir seluruh kegiatannya dapat mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Saran yang saya berikan, hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran karya potret. Pelanggar hak cipta atas karya potret yang menggunakan orang lain untuk promosi, sebab perlindungan hak cipta atas hak preventif jarang dilakukan oleh fotografer. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa potret atau bahwa foto atau potret apabila mereka menggunakan untuk pertunjukan bersifat komersial mendapat perlindungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022. Sekian dari presentasi saya, mungkin ada kesalahan yang banyak. Mohon maaf bila kurang jelas. Sekian dan terima kasih.